Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam nih. Kita bakal gali pemikiran dari kutipan buku The Art of Laziness yang ditulis oleh Library Mindset. Ada satu ide yang kuat banget yang jadi fokus kita. Jangan jadi biasa-biasa saja. Sumber ini ngingetin kita sesuatu yang cukup bikin kaget sebenarnya. Hidup ini singkat. Rata-rata cuma 3.700 minggu. Pesannya jelas banget. Manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Hindari penyesalan, ya kan? Kayak nyesel nggak ngejar passion atau malah buang-buang waktu. Jadi misi kita kali ini, kita mau coba pahami lebih dalam. Kenapa sih menurut sumber ini, banyak orang kok kayaknya terjebak di kehidupan yang biasa aja? Dan lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa menumbuhkan mindset untuk meraih sesuatu yang lebih berarti? Tentunya berdasarkan ide di materi ini ya. Mari kita bedah bareng-bareng. Nah, sumber ini langsung to the point nih. Katanya gini, mediokritas itu nggak terjadi gitu aja, tapi dipilih dari waktu ke waktu lewat pilihan-pilihan kecil sehari-hari. Ini kayaknya nunjukin kalau jadi rata-rata itu bukan takdir ya, tapi akumulasi keputusan. Sadar atau nggak sadar, kita milih untuk nggak berusaha lebih. Malah disebutin juga, angka yang cukup bikin mikir, 99% orang katanya puas sama pekerjaan yang mereka benci. Terus heran kenapa nggak produktif atau bahagia. Ini gimana menurut Anda? Kenapa bisa milih gitu? Menarik sekali ya bagaimana sumber ini langsung nyambunginnya ke lingkungan sekitar kita. Dikatakan kalau orang-orang di sekeliling Anda biasa-biasa aja, wah ada kecenderungan kuat Anda bakal ikutan gitu juga. Ambisi itu kan nular, tapi rasa puas dengan yang standar juga sama nularnya. Sumber ini bahkan bilang kadang orang lain tuh sengaja mademin ambisi Anda. Mungkin karena kesuksesan Anda bikin mereka nggak nyaman sama potensi diri mereka sendiri yang belum keluar. Ini nyambung banget sama konsep zona nyaman yang juga dibahas. Semacam apa ya, sangkar emas gitu. Nyaman sih, tapi nggak bikin tumbuh. Sangkar emas ya, metafora yang kuat itu. Jadi pilihan-pilihan kecil buat tetap nyaman, itu hari demi hari ngebangun sangkar itu ya. Dan dampaknya bisa gede banget nanti. Tepat sekali, sumber ini ngasih gambaran penyesalan di usia tua yang cukup menyentuh hati. Berharap dulu lebih berani ngejar mimpi, lihat dunia, atau sekedar hidup sesuai kata hati sendiri, bukan kata orang lain. Ini bukan penyesalan kecil loh, tapi penyesalan yang mendasar banget. Dikutip juga kata-kata Steve Jobs yang terkenal itu, satu-satunya cara kerja hebat itu ya dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Kalau belum ketemu, cari terus. Jangan puas. Ini negasin kalau puas dalam konteks ini bisa jadi jebakan menuju biasa-biasa aja. Cari terus dan jangan puas. Kedengarannya capek, tapi juga penuh harapan ya. Lalu, gimana cara praktisnya nih buat keluar dari jebakan biasa-biasa saja ini menurut sumber Anda? Oke, sumber ini nawarin beberapa langkah konkret nih. Dan ini saling terkait. Fondasinya, yang paling dasar, ambil tanggung jawab 100%. Artinya, ya berhenti nyalahin kondisi di luar atau orang lain. Kuncinya ada di tindakan Anda sendiri. Ini langkah pertama yang penting banget, membebaskan malah. Oke, tanggung jawab penuh, itu langkah pertama. Terus? Selanjutnya, fokus. Fokus pada hal yang tepat. Ini balik lagi ke kutipan Jobs tadi. Melakukan pekerjaan yang berarti dan Anda cintai, itu sumber motivasi paling dalam. Jadi bukan cuma soal sibuk, tapi sibuk melakukan hal yang beneran penting buat Anda. Jadi setelah kita tanggung jawab, terus nemuin fokus kita, apalagi pasti ada tantangannya kan? Nggak mungkin mulus saja. Ya, jelas ada. Makanya langkah berikutnya adalah berpikir besar dan ambil resiko. Sumber ini nekenin banget untuk jangan takut gagal atau keluar dari zona nyaman. Yang tadi kita bahas. Mengutip Mark Zuckerberg nih, resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko sama sekali. Ini soal berani coba hal baru, walaupun rasanya nakutin. Berani ambil resiko ya? Oke. Setelah itu? Kemudian ada konsistensi dan melakukan hal sulit terlebih dahulu. Nah, ini nih obatnya buat rasa males dan suka nunda-nunda yang sering bikin kita kejebak di mediokritas. Bangun momentum dengan ngerjain tugas yang paling menantang di awal hari. Itu bisa bantu banget. Konsistensi dan kerjain yang sulit dulu. Masuk akal. Ada lagi? Dan yang terakhir, tapi ini krusial banget, memulai sekarang. Jangan nunggu waktu yang pas atau nunggu mood, karena itu ilusi aja. Sumber ini ngutip pepatah Tiongkok yang bijak. Waktu terbaik nanam pohon itu 20 tahun lalu. Waktu terbaik kedua, ya sekarang. Jadi, tindakan sekecil apapun harus dimulai saat ini juga. Jangan ditunda. Oke. Jadi rangkaian langkahnya jelas ya. Tanggung jawab,
Fokus, berani ambil resiko, konsisten, dan mulai sekarang. Jadi, buat Anda yang lagi dengerin, sumber ini kayaknya ngasih kita persimpangan jalan yang jelas banget. Ada jalur yang mungkin rasanya lebih gampang, lebih nyaman, tapi ujungnya kehidupan yang biasa aja. Terus ada jalur lain, yang lebih menantang, banyak tanjakannya, tapi ngejanjiin kepuasan dan pencapaian versi terbaik dari diri Anda. Pilihan, yaitu tadi kata sumbernya, ada di tangan Anda. Intinya sih pesan dari kutipan The Art of Laziness ini bahwa jadi biasa-biasa saja itu bukan kondisi pasif gitu aja ya, tapi hasil akumulasi pilihan-pilihan kecil yang mentingin nyaman jangka pendek. Untuk menghindarinya dan meraih sesuatu yang lebih, ya perlu kesengajaan, perlu tanggung jawab penuh, perlu berani hadapi nggak nyaman, dan fokus banget sama apa yang benar-benar penting buat Anda. Ini proses aktif bukan pasif. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan yang agak menggelitik buat Anda renungkan, yang muncul dari obrolan kita barusan. Sumber ini kan kuat banget ya dorong kita buat nggak jadi biasa-biasa saja, kejar kehebatan. Tapi coba kita pikir deh, ada nggak sih area dalam hidup kita di mana cukup baik itu sebenarnya udah cukup? Kapankah dorongan tanpa henti buat jadi luar biasa dalam segala hal itu malah bisa jadi bumerang? Atau malah ngehalangin kebahagiaan kita sendiri? Silahkan direnungkan.